Pada masa sekarang, gereja banyak mendorong jemaat untuk berkembang dan maju dalam segala aspek hidup. Akan tetapi, pernahkah saudara mendengar pendeta saudara mendorong jemaatnya untuk menjadi miskin secara rohani? Mungkin istilah atau kondisi miskin akan dihindari oleh banyak orang, termasuk gereja. Padahal, kegagalan menjadi miskin rohani justru membawa kita pada kehancuran rohani. Dalam khotbah di bukit yang terkenal di Matius 5:3, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka." Apa artinya miskin rohani? 1. Miskin rohani berarti tidak berusaha memiliki atau mengendalikan Tuhan. 2. Miskin rohani berarti kesediaan untuk mengosongkan diri dan menghilangkan ekspektasi kita kepada Tuhan. 3. Miskin rohani berarti kita terbuka terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. 4. Miskin dalam roh adalah ungkapan yang aneh di telinga modern, di luar lingkaran agama. Penjelasan tradisional, terutama di kalangan penginjil artinya adalah orang-orang yang menyadari kemiskinan rohani mereka sendiri, kebutuhan mereka akan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita diartikan sebagai orang yang bertobat dan meratapi dosa-dosa mereka. 5. Kemiskinan rohani terjadi ketika seseorang kaya akan uang dan harta benda, tetapi tidak kaya terhadap Tuhan. Jemaat di Laodikia kaya tetapi berpuas diri dengan kepuasan diri mereka. Mereka tidak pernah menyadari bahwa kehadiran Kristus tidak lagi menyertai mereka akan penyebab kemiskinan rohani. Agar kita memahami apa artinya miskin dalam roh, kita perlu memahami apa artinya miskin. Apa artinya menjadi miskin? Tim Keller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi yang sedikit atau tanpa sumber daya. Tidak memiliki sesuatu yang berharga tidak hanya mengacu pada uang tetapi juga pada bakat atau keterampilan. Semua hal ini adalah sumber daya atau keterampilan yang dihargai dunia. Tanpa mereka, dunia tidak akan memberi Anda pertimbangan apapun karena Anda tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Dalam Ulangan 15 ayat 7 mengatakan, 7. Jika ada yang miskin di antara sesama orang Israel di salah satu kota di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, jangan keras hati atau pelit terhadap mereka. 8. Sebaliknya, bersikaplah terbuka dan bebas meminjamkan apapun yang mereka butuhkan. Di sisi lain, kemiskinan juga merupakan kondisi sosial. Ini bukan hanya memiliki sedikit atau tidak ada nilai sama sekali. Kami melihat ini di dunia manapun orang miskin sering dieksploitasi dan ditindas, seperti tertulis dalam Amsal 13 ayat 23, tanah orang miskin mungkin subur, tetapi ketidakadilan merampas kekayaan tanah itu dari tangannya. Karena kemiskinan juga merupakan kondisi sosial, maka sebagai umat Kristiani kita harus menyikapinya dengan adil. Seperti yang dikatakan Ulangan pukul 10:17-18 GMK. 17 Tuhan Allahmu ada di atas segala ilah dan melebihi segala kuasa. Ia Allah yang agung dan berkuasa yang harus ditaati. Ia tidak suka berpihak dan tidak juga menerima suap. 18 Ia membela hak yatim piatu dan janda supaya mereka diperlakukan dengan adil. Ia mengasihi orang asing yang hidup bersama bangsa kita dan memberi mereka makanan dan pakaian. Jika kita dapat memahami apa artinya kemiskinan, bagaimana hal itu membantu kita menjadi miskin dalam roh? Keller menjelaskan bahwa banyak dari kita adalah roh kelas menengah. Jenis roh kelas menengah digambarkan sesuatu yang perlu kita singkirkan untuk dapat menerima Injil, agama, pada akhirnya bersifat kelas menengah. Itu menarik bagi mereka yang mampu, dan bagi mereka yang berpikir bahwa jika mereka bekerja cukup keras, mereka dapat mencapai sesuatu dengan sendiri tanpa Tuhan. Orang yang agamawi berusaha keras sepanjang hidupnya dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan sesuatu sendiri. Mereka bisa hidup mulia dan memberi kepada orang miskin, bahkan perbuatan baik dilakukan untuk merasa lebih unggul dari orang lain dan untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Ada roh kemandirian dan swasembada. Banyak dari ini dilakukan karena mereka percaya itu membuat mereka benar dalam beberapa hal. Keller menulis, bagaimana jika Anda tidak miskin dalam roh? Itu berarti Anda tidak percaya bahwa Anda begitu berdosa, bangkrut secara moral, dan terhilang hanya karena anugerah cuma-cuma yang dapat menyelamatkan Anda. Anda mungkin menganggap doktrin Kristen klasik tentang dosa besar dan ketersesatan umat manusia terlalu keras. Sebaliknya, Anda percaya bahwa Tuhan berhutang beberapa hal kepada Anda, sehingga Dia harus menjawab doa-doa Anda dan memberkati Anda untuk banyak hal baik yang telah Anda lakukan. Meskipun Alkitab tidak menggunakan istilah itu, dengan kesimpulan kita dapat mengatakan bahwa Anda memiliki roh kelas menengah. Anda merasa bahwa Anda telah memperoleh kedudukan tertentu di hadapan Tuhan melalui kerja keras Anda. Mungkin Anda juga percaya bahwa kesuksesan dan sumber daya yang Anda miliki disebabkan oleh usaha Anda sendiri. Di beberapa tempat dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa Injil diberitakan kepada orang miskin. Misalnya, dalam Lukas pukul 4:18, Dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin." Demikian pula, dalam Lukas pukul 7:18-35, ketika Yohanes Pembaptis mengirim utusan untuk menanyakan apakah Yesus adalah Mesias, Yesus memberi mereka pesan untuk dibawa kembali kepadanya dalam ayat 22. Dia berkata, "Pulanglah dan laporkan kepada Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang dusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan kepada miskin."
Sekarang, meskipun Yesus berbicara kepada semua orang, Tim Keller menyarankan bahwa hanya orang miskin yang benar-benar mendengar Injil dan menerimanya. Maksudnya itu apa? Apakah dia mengatakan bahwa tidak ada orang kaya yang bisa masuk kerajaan Tuhan? Nah, Yesus memang berkata dalam Lukas pukul 18:24-25. 24, betapa sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. 25 sungguh, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam daripada apakah Anda memiliki kekayaan materi atau tidak. Yesus mengutip bagian kedua dari 10 perintah dalam Lukas pukul 18:20. Ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan mengasihi sesama. Orang kaya itu percaya bahwa dia telah mematuhi semua perintah Tuhan sejak dia masih kecil. Namun, Yesus mengungkapkan keadaan hati orang itu ketika dia memintanya untuk pergi dan menjual semua yang dia miliki kepada orang miskin dan kemudian mengikuti dia. Orang kaya itu tidak mampu melakukan ini, menunjukkan bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak mencintai sesamanya, dan akhirnya, bahwa dia tidak mencintai Tuhan. Keadaan hati orang kaya itu menunjukkan bahwa sebenarnya ia tidak miskin jiwa. Sebaliknya, dia mandiri dan percaya bahwa dia dapat mematuhi semua perintah sendiri. Karena itu, dia tidak dapat menerima kerajaan Allah. Keller mengamati bahwa dalam Lukas pukul 6:20, dikatakan, melihat murid-muridnya, dia berkata, berbahagialah kamu yang miskin. Namun, tidak semua murid miskin secara materi. Salah satu muridnya adalah Lewi, juga dikenal sebagai Matius. Dia adalah seorang pemungut pajak dan akan dianggap kaya. Menjadi miskin dalam roh lebih dari sekadar miskin secara materi. Namun, keduanya terhubung. Tim Keller berpendapat bahwa dua karakteristik kemiskinan material yang sama adalah dua karakteristik kemiskinan spiritual yang sama. Tanpa ini, Anda tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa ini? Nah, kemiskinan materi adalah memiliki sedikit atau tidak ada sumber daya yang bernilai. Dan itu juga memiliki sedikit sumber daya atau pilihan yang telah Anda ambil dari Anda. Ketika kita miskin dalam roh, kita juga menyadari bahwa kita sama sekali tidak memiliki nilai. Kami juga tidak memiliki kekuatan atau pilihan. Namun, Yesaya 64:6 memberitahu kita bahwa kesalehan kita seperti kain kotor. Pikirkan tentang itu sebentar. Bahkan upaya terbaik kami seperti pakaian kotor dan acak-acakan yang mungkin Anda temukan pada seorang tunawisma. Karena kita berada dalam keadaan yang sama sekali tidak berdaya ini, kita perlu bergantung sepenuhnya pada keselamatan Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, diberkati sebagai orang miskin, atau miskin dalam roh, berarti kita berada dalam keadaan tidak berdaya di mana kita dapat menerima Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pesan Injil adalah bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Hanya ada satu harapan bagi kita, Yesus Kristus. Untuk menjadi seorang Kristen, dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus miskin dalam roh. Kita tidak bisa mandiri dan percaya bahwa kita bisa bertahan dengan kemampuan atau kerja keras kita sendiri. Hanya ketika kita menyadari bahwa kita, seperti orang miskin, tidak memiliki apapun yang berharga di hadapan Allah, barulah kita dapat menerima Injil dan diselamatkan. Ketika kita menjadi miskin, kita juga menyerahkan semua kekuatan dan pilihan kita untuk mengikuti Yesus. Menjadi miskin secara rohani berarti mengakui bahwa kita berhutang segalanya kepada Tuhan, bukan bahwa Dia berhutang kepada kita. Dalam buku Steve Corbett dan Brian Ficker, Kapan Membantu Orang Sakit? Cara mengurangi kemiskinan tanpa menyakiti orang miskin dan diri sendiri, penulis menulis bahwa hanya ketika kita mengakui kehancuran bersama kita dengan orang miskin kita dapat benar-benar membantu mereka. Jika kita menempatkan diri kita pada posisi superior, kita cenderung melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Kita bisa menganggap diri kita terlalu tinggi sebagai semacam penyelamat kaya yang datang begitu saja untuk membantu orang miskin. Sementara itu, kita tetap terlepas dan acuh tak acuh terhadap kebutuhan mereka yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Corbett dan Ficker, itu bisa memberi kita Tuhan kompleks. Kami secara efektif menggunakan orang miskin sebagai sarana untuk meningkatkan harga diri kami bahwa kami melakukan sesuatu yang bermanfaat. Konsekuensinya, kita bisa menjadi tidak peka terhadap beberapa penyebab mendasar kemiskinan dan bisa memperburuk situasi. Kita juga dapat memandang rendah mereka dengan merendahkan, percaya bahwa mereka tidak berusaha cukup keras atau bekerja cukup cepat. Alih-alih memberi mereka bantuan, kami hanya memberi mereka bantuan. Brian Myers menulis dalam bukunya, Walking with the Poor, Principles and Practices of Transformational Development, bahwa dosa telah mempengaruhi semua hubungan kita dalam berbagai cara. Hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri, dengan orang lain dan dengan ciptaan. Dia menyarankan bahwa kemiskinan adalah hasil dari hubungan yang rusak dengan masing-masing kategori ini. Kemiskinan adalah ketiadaan shalom dalam setiap arti kata yang mempengaruhi semua hubungan ini. Beberapa cara agar orang miskin merasa hancur adalah dengan mengembangkan rasa rendah diri, citra diri yang buruk, dan perasaan tidak berdaya sama sekali. Ini dapat mencegah mereka mengambil tindakan efektif apapun karena mereka dilumpuhkan oleh situasi mereka. Dengan demikian, mereka merasa benar-benar terjebak dan terjebak dalam kemiskinan mereka. Apakah Anda pernah merasa seperti ini dalam hidup Anda? Saya tahu saya punya.
Sekarang saya belum pernah secara pribadi mengalami tunawisma atau bahkan kemiskinan yang sama seperti yang dialami orang-orang di negara-negara dunia ketiga. Namun, saya pernah mengalami masa menganggur yang lama atau hanya berpenghasilan rendah. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya juga merasa lumpuh dan tidak berdaya. Itu bisa mengguncang kepercayaan diri Anda dan membuat Anda merasa terjebak, sulit berada di hutan belantara yang panjang. Saya telah menulis di sini lebih detail dengan tip tentang cara bertahan hidup di masa belantara. Namun, satu hal yang telah membantu saya adalah mengidentifikasi lebih dekat dengan orang miskin. Itu telah mengajari saya untuk menjadi miskin dalam roh dan mengakui kehancuran bersama itu. Seperti yang ditulis Sinclair. Ketika orang Kristen yang memahami Injil melihat orang miskin, mereka menyadari bahwa mereka sedang melihat ke cermin. Hati mereka harus pergi kepadanya tanpa sedikit pun rasa superioritas atau ketidakpedulian. Ketika kita menjadi miskin secara rohani, kita menyadari bahwa kita sama persis dengan mereka. Pada akhirnya tidak ada perbedaan, karena kami menyadari bahwa kecuali anugerah Tuhan, yang bisa dengan mudah adalah kami. Di sisi lain, ketika kita masih berjiwa kelas menengah, kita dapat melihat diri kita lebih unggul dari orang miskin dan memisahkan diri. Ini membuat kita cenderung tidak terdorong untuk melakukan sesuatu tentang kemiskinan. Seperti yang ditulis Claire. Pengalaman saya sebagai seorang pendeta adalah bahwa mereka yang berjiwa kelas menengah cenderung acuh tak acuh terhadap orang miskin, tetapi orang-orang yang memahami Injil kasih karunia dan menjadi miskin secara rohani mendapati hati mereka condong ke arah orang miskin secara materi. Sejauh Injil membentuk citra diri Anda akan mengenali mereka yang membutuhkan. Ketika kita mengidentifikasi dengan orang miskin, ini membuat kita lebih sadar akan kebutuhan mereka. Kami telah berada di sana sendiri, atau kami dapat melihat dunia melalui mata mereka. Kita tidak bisa lagi acuh tak acuh terhadap mereka, karena kita tidak benar-benar mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Aplikasi, menjadi miskin dalam roh adalah sesuatu yang seharusnya dialami oleh semua orang Kristen. Jika Anda merasa hati Anda telah mengeras terhadap orang miskin, maka Anda perlu bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan, 1. Apakah Anda sadar diri telah menjadi kelas menengah dalam roh? 2. Sudahkah Anda menjadi manusia mandiri sehingga mengandalkan kebenaran diri sendiri? 3. Sudahkah Anda mengidentifikasi diri dan menemukan diri dengan orang miskin? 4. Bagaimana Anda membantu mereka yang membutuhkan? 0. Sebagai catatan dari penulis, kita miskin rohani karena hanya mendengar khotbah dari pengkhotbah di gereja kita dan mungkin beberapa pengkhotbah lain yang hanya pendeta favorit kita saja. Tahukah saudara pengkhotbah yang paling berpengaruh dalam hidupmu adalah dirimu sendiri? Pemazmur mengajarkan bahwa alasan banyak orang Kristen miskin rohani adalah karena kita mendengar khotbah hanya dari pendeta yang sepaham dan segolongan dengan kita. Padahal pengkhotbah yang paling penting dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Seni berkhotbah pada diri sendiri adalah seni yang hilang. Sebuah keterhilangan mengakibatkan keterpurukan bagi jemaat Tuhan dan mereka yang setiap minggu berkhotbah. Berkhotbahlah pada jiwamu, tegurlah kebebalan hatimu, hardiklah kebodohan nuranimu, usiklah kegelisahan jiwamu. Khotbahkanlah Injil pada dirimu sendiri setiap hari. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya. Pendeta Nuryani Evaluasi Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Anda diberkati melalui renungan harian. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit Esron Ministry dapat ditransfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 atas nama Holy Spirit. Not jika saudara transfer antar bank dapat masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan yang ingin ditransfer. Kode bank DKI 111 atau 13 kali 1 2. Bank BCA 57904086642 atas nama Esron P. Panggabean STH. Kode bank BCA 014 Esron Ministry Carlos Solos. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Jalan Pulau Mas Barat 12 Tuparek 23, Red 49, Kayu Putih. Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat, menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum, DPD Jamin DKI Kabit Hukum. Siap membantu saudara.
Pendeta Eslon Penggabean Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Google Map Eslon dan partner Biro Hukum klik link di bawah ini. URL